Teori 3. Query lanjutan. Perkenalkan, nama saya Hurul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Pokok bahasan seperti berikut. Di sini terdapat beberapa pokok bahasan dari subquery. Inilah beberapa tujuan kita mempelajari query lanjutan. Tabel yang akan digunakan pada pembahasan ada 3 buah tabel, yaitu tabel employees, tabel departemen, dan tabel job history. Pada tabel employee, primary key adalah employee ID, foreign key-nya departemen ID dari tabel departemen. Subquery. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam select statement. Contoh seperti pada gambar select from where, select from where. Di sini adalah subquery, ini adalah main query. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Seperti pada gambar ini, dengan kualifikasi pada klausa where salary lebih besar. Di sini mencari terlebih dahulu salary dari employee ID 149. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan subquery agar nilai yang tidak diketahui dapat diketahui. Pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multiple row dan multiple kolom. Seperti ini, manager ID, departemen ID dibandingkan dengan manager ID dan departemen ID pada subquery. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berubah perbandingan berpasangan, yaitu pairwise, dan perbandingan tidak berpasangan, non-pairwise. Pairwise comparison adalah contoh perbandingan untuk menampilkan detail data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan dimiliki oleh nomor pegawai 178. Di sini manajer dan departemennya berpasangan. Non-pairwise, data yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Di sini tidak berpasangan sehingga terdapat 2 subquery karena harus dipisah antara manager ID dan departemen ID. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer atau sementara. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contohnya seperti berikut. Pada klausa from terdapat from employees yang dialiaskan A. Kemudian tabel kedua membentuk tabel temporer yang berisi departemen ID, average salary yang dialias sal average. Jadi, subquery ini akan membentuk tabel baru yang dialiaskan dengan B. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Contoh, pada gambar di sini, departemen ID, departemen
mengembalikan 1, yaitu 20 nomor departemennya. Sini untuk gambar kedua, ini adalah contoh penggunaan scalar subquery dengan klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya seperti berikut. Mengambil baris dari outer query, kemudian menjalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian menggunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian terus cara berulang. Cara penulisannya adalah seperti berikut. Select, kemudian from list, outer where, operator, kemudian terdapat outer expression. Contoh pada gambar berikut. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Berikut ini adalah contoh lain korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Sini menampilkan job history. Apakah lebih besar sama dengan 2? Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris data satu tabel berdasarkan pada baris data tabel yang lain. Korelasi seperti ini dinamakan dengan B korelasi update. Strukturnya seperti berikut. Update tabel-tabel. Kemudian lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan 1 kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Formatnya adalah alter tabel employee, add department name. Ini adalah tipenya. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen yang menggunakan korelasi update. Strukturnya adalah update employees set department name sama dengan select department name from department dan klausa where untuk relasi. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Strukturnya seperti berikut. Ini adalah contoh untuk menghapus baris dari tabel employee yang terdapat di tabel EMP history. Penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh seperti ini. Ini adalah contoh untuk menampilkan beberapa kolom dan menentukan apakah keberadaannya diketahui, ditemukan. Berikut adalah contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Seperti ini strukturnya. SQL-nya seperti berikut. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari blok query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Ini adalah contoh penggunaan klausa with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen, total gaji tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata
pada sembarang departemen. Jadi kita memiliki tabel temporer di sini. Sekian teori 3 query lanjutan. Terima kasih.